Halo Sobat Arcana Jawa, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kalian tetap haus akan sejarah Nusantara. Selama ini, kita diajarkan bahwa Islam masuk ke tanah Sunda melalui kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Tapi, bagaimana jika fakta sejarah justru menunjukkan sebaliknya? Bahwa jauh sebelum Pajajaran runtuh, sebelum Demak berjaya, bahkan sebelum Wali Songo dikenal luas, sudah ada orang Sunda yang memeluk Islam. Satu nama muncul dalam naskah-naskah lama, Brata Legowo, yang kemudian dikenal sebagai Haji Purwo. Benarkah ia orang Sunda pertama yang masuk Islam? Mari kita telusuri berdasarkan sumber sejarah, bukan sekedar cerita. Islamisasi di Nusantara tidak terjadi secara serentak, melainkan bertahap dan berlapis. Sejarawan Azyumardi Azra menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, intelektual, dan spiritual jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam besar. Azra menyebut, Islamisasi di Indonesia berlangsung secara gradual sejak abad ke-7 hingga ke-15 melalui interaksi damai dengan pedagang dan ulama muslim. Artinya, masuknya Islam tidak selalu ditandai oleh berdirinya negara Islam, tetapi bisa dimulai dari individu-individu awal. Dalam tradisi historiografi Sunda, nama Brata Legowo sering disebut sebagai bangsawan dari wilayah Galuh. Setelah memeluk Islam dan menunaikan ibadah haji, ia dikenal dengan gelar Haji Purwo, yang berarti haji yang pertama. Nama Haji Purwo muncul dalam berbagai babat dan tradisi lokal Sunda, yang menempatkannya sebagai figur awal Islam di kalangan orang Sunda, bukan dalam konteks negara, tetapi individu. Sejarawan Edi S. Ekajati menegaskan pentingnya babat Sunda sebagai sumber sejarah, meskipun harus dibaca secara kritis. Babat Sunda memang bukan kronik modern, tetapi tetap menyimpan ingatan kolektif masyarakat Sunda tentang tokoh dan peristiwa penting. Gelar Haji Purwo bukan sekedar simbol religius. Dalam konteks abad mentengah, perjalanan haji berarti keterhubungan langsung dengan dunia Islam internasional, Arab, Gujarat, Persia, dan Asia Selatan. Menurut Anthony Reid, haji di Asia Tenggara awal berfungsi sebagai saluran utama transmisi gagasan keislaman, jaringan ulama muslim, dan identitas muslim awal. Jika Brata Legowo benar menunaikan haji, maka ini menunjukkan 1. Islam telah dikenal di kalangan elit Sunda. 2. Ada jalur komunikasi global. 3. Islam hadir sebelum institusionalisasi politik Islam. Ada 3 alasan utama mengapa Haji Purwo jarang muncul dalam buku sejarah populer. 1. Narasi negara sentris. Sejarah sering fokus pada kerajaan, bukan individu. 2. Minimnya sumber tertulis kolonial. Sejarawan Belanda lebih tertarik pada kerajaan besar seperti Pajajaran dan Mataram. 3. Islamisasi Sunda yang relatif damai. Tidak ada peristiwa penaklukan besar yang dramatis. Sejarawan Dennis Lombard menyebut, sejarah Asia Tenggara sering ditulis dari sudut pandang kekuasaan, bukan proses kultural. Penting untuk ditegaskan, Haji Purwo bukan berarti seluruh Sunda sudah Islam. Ia adalah figur paling awal yang dikenal, bukan satu-satunya. Sejarah Islam di Sunda tetap plural dan bertahap. Dengan kata lain, menyebut Haji Purwo sebagai orang Sunda pertama masuk Islam adalah klaim yang masuk akal secara historiografis, meski tetap terbuka untuk diskusi ilmiah. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling awal membuka jalan. Dan dalam sejarah Islam di tanah Sunda, nama Haji Purwo adalah salah satu pintu awal yang jarang kita buka. Jika video ini membuka perspektif baru, silahkan bagikan, diskusikan di kolom komentar, dan mari kita rawat sejarah Nusantara dengan nalar ilmiah, bukan prasangka. Terima kasih telah menyaksikan Arcana Jawa. Jika kamu memiliki pertanyaan, sanggahan akademik, atau topik sejarah lain yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kajian sejarah Nusantara yang ilmiah terus hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya.